Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu dari rumah yang sampai di tempat ini. Itu bukan karena kekuatan kami dan kasih untuk semua. Ya Tuhan, itu juga kami akan mulai belajar. Apapun pertanyaan yang mereka Bapak Ibu kami dan kami kepintaran kami saja. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami maupun sengaja maupun tidak. Dan tidak menjadi penghalang berkat-Mu untuk kami semua. Ya Tuhan, hanya inilah doa yang sudah disempurnakan karena Bapa menyempurnakannya di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Doris Panta Lawala, Hadir, Bu. Junikia Dian Tantri Gula, Hadir, Bu. Rita Melvin Gula, Hadir, Bu. Sandi Aulia, Hadir, Bu. David Gian Fantaris Lawala, Hadir, Bu. Yustawinda Hura, Hadir, Bu. Aprim Manjaya Gula, Hadir, Bu. Novaria Gula, Hadir, Bu. Putri Dewi Febriani Laia, Hadir, Bu. Krishna Lawala, Hadir, Bu. Meseven Putra Jai, Hadir, Bu. Georgius Wasine Malawala, Hadir, Bu. Dina Permatasari Lawala, Hadir, Bu. Indah Dayanti Lawala, Hadir, Bu. Suci Pipi Olivia Lawala, Hadir, Bu. Daniel Fardaves Lawala. Hadir, Bu. Semua hadir ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sekarang sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemuda-Pemudi. Nah, masih ingatkah kalian pelajaran kita minggu lalu? Masih, Bu. Baik. Ya. Boleh Ibu bertanya? Boleh, Bu. Coba uraikan pelajaran kita pada minggu yang lalu. Yustawinda, silakan. Jadi kita pada minggu lalu yaitu tentang hak dan kewajiban di sekolah, seperti mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang. Sedangkan kewajiban di sekolah datang tepat waktu. Terima kasih. Benar sekali, tepuk tangan. Materi kita minggu lalu yaitu hak dan kewajiban di sekolah. Boleh Ibu bertanya lagi? Boleh, Bu. Ya. Apa itu hak? David, silakan jawab. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki. Ya, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita mulai pelajaran baru yaitu tema tema 4, hak dan kewajiban. Sub tema 3, hak dan kewajiban dalam berumah tangga.
Ya. Tujuan pembelajaran. Satu, peserta didik dapat menyimpulkan makanan bergizi. Dua, peserta didik dapat mengidentifikasi pentingnya makanan bergizi. Tiga, peserta didik dapat menguraikan ciri-ciri makanan bergizi. Inilah di atas tujuan pembelajaran kita. Ya, yang kita pelajari adalah mengenai gizi. Gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ini gizi. Ya. Gizi juga ada yang kita butuhkan sehari-hari, ya kan? Yaitu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan yang kita butuhkan makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, vitamin. Ya, ini di atas makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein,
dan vitamin. Sekarang contoh karbohidrat. Contoh karbohidrat. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat yang pertama nasi, kedua kentang, yang ketiga adalah roti. Ini di atas adalah contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Ya. Sekarang contoh makanan yang mengandung protein. Telur, daging, kacang-kacangan, termasuk susu. Nah, ini contoh makanan yang mengandung protein, yaitu telur, daging, kacang-kacangan, dan susu. Ya, inilah di atas yang namanya mengandung gizi, yaitu gizi tadi adalah zat yang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Tanpa karbohidrat, tanpa protein dan vitamin kita di dalam tubuh kita ini, maka kita tidak bisa beraktivitas. Sekarang masuk kita pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat menyimpulkan pengertian makanan bergizi. Ya, kita sudah lihat ini pengertian makanan bergizi, yaitu gizi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kesehatan. Kemudian, ya, di dalam tubuh kita ini, kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak ada vitamin di tubuh kita ini, kalau tidak ada gizi, makanan bergizi, maka pasti tubuh kita ini akan lemah, tidak berdaya. Ya, karena kekurangan gizi, kekurangan vitamin. Untuk itu anak-anak kami ya harus memenuhi gizi, ya, memakan makanan yang sehat, ya, minum minuman yang sehat, kemudian ya rajin untuk memakan buah-buahan. Kemudian ya gizi seimbang. Ya, gizi seimbang adalah susunan makanan yang mengandung zat gizi. Ya, itulah gizi seimbang ini yang kita butuhkan setiap hari. Ya, yang kita makan setiap hari. Ya, apa saja makanan kita setiap hari. Itulah namanya gizi seimbang. Tubuh kita ini memerlukan gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, dan vitamin. Contoh-contohnya tadi ini di atas, yaitu contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, iya kan? Iya. Sudah makan nasi? Sudah. Nah, itulah namanya zat karbohidrat.
karbohidrat yang kita makan setiap hari. Kemudian kentang. Ya, kalau kita makan kentang itu berarti kita sudah makan yang mengandung karbohidrat. Ya, sering makan kentang. Ya, sering makan kentang supaya karbohidrat kita bertambah di dalam tubuh kita. Kemudian roti. Ya, roti juga mengandung karbohidrat. Ya. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasikan contoh makanan yang mengandung protein, yaitu telur. Ya, sudah pernah makan telur? Sudah. Sering-sering kan? Sering-sering kita makan telur? Sering. Ya, itulah lauk kita setiap hari adalah telur. Kalau kita makan telur berarti itu mengandung protein. Kemudian juga daging. Ya, daging. Ya, perlu juga kita makan daging supaya protein kita di dalam tubuh kita bertambah. Terus kita kuat untuk belajar. Kemudian kacang-kacang. Ya, bukan berarti kacang yang kita beli itu. Kacang ini termasuk itu sayur kita, kacang panjang. Ya, yang dibeli orang tua kita dibawa ke rumah dimasak lalu kita makan. Kemudian susu. Ya, susu juga diperlukan oleh tubuh kita. Itu termasuk protein. Sekarang masuk kita pada nomor 2. Ya, sudah tadi. Kemudian peserta tadi dapat menguraikan ciri-ciri makanan bergizi. Ya. Ciri-ciri makanan bergizi tadi, ya, yaitu yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin. Itulah ciri-ciri daripada makanan bergizi. Anak-anak kami, kalau kita tidak mengkonsumsi makanan ini di atas, maka kita akan diserang oleh penyakit anemia. Kemudian pola makan kita berkurang. Pola makan kita ini tadi, kalau tidak sesuai dengan yang kita konsumsi setiap hari, maka yang terjadi adalah anemia. Pernah kalian dengar penyakit anemia? Pernah. Ya, penyakit anemia adalah kekurangan darah. Sudah pernah kalian melihat orang yang kekurangan darah? Ya, puncak kan? Ya, tidak berdaya, tidak bisa bekerja. Makanya karena pola makanan mereka belum sesuai dengan gizinya, iya kan? Ya, kemudian berat badan berkurang, ya. Kalau kita tidak mengkonsumsi makanan bergizi, maka berat badan kita akan berkurang. Makanya kami himbau anak-anak kami, silakan makan makanan bergizi supaya tidak berat badan kalian tidak akan berkurang. Nah, di dalam materi kita ini di atas, maka sekarang
sudah Ibu jelaskan semua, sudah mengerti semua kan? Sudah, Bu. Maka sekarang kita bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Biar saya tentukan kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan bentuk kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Ya. Baik, sebelum Ibu bagikan Bang Ajar, sekarang dulu kita menyanyikan Aku Anak Sehat. Ya, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cepat. Semasa aku baik, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan morali selalu siap sedia. Nah, yang kita tonton barusan tadi adalah nyanyian anak sehat. Berarti ini ciri-ciri anak sehat. Dia selalu diperhatikan oleh orang tua. Nah, sekarang Ibu bagikan bahan ajar. Nah, sebelum kita meneruskan membaca bahan ajar, mari kita melihat video gizi buruk. Anak yang kurang gizi dapat dilihat dari tanda-tanda sebagai berikut. Mengalami kegagalan dalam pertumbuhannya. Kegagalan pertumbuhan ini dapat dilihat dari berat badan, tinggi badan, atau keduanya yang tidak sesuai dengan umurnya. Biasanya anak kurang gizi mempunyai tubuh yang kurus atau pendek, atau kurus dan pendek. Anak yang kekurangan gizi akan mengalami perkembangan intelektual dan perilaku yang lambat, seperti sulit memahami ucapan atau hal-hal yang kita ajarkan, sulit konsentrasi, dan memiliki daya ingat yang tergolong lemah. Gangguan penglihatan pada anak-anak memang mungkin terjadi karena faktor keturunan, tetapi dapat juga menjadi tanda bahwa anak kurang mengonsumsi vitamin A yang merupakan salah satu gizi penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Anak sangat mudah marah, terlihat lesu, dan dapat menangis berlebihan. Anak juga mengalami kecemasan dan kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar. Tidak memiliki nafsu makan. Hal ini dapat terjadi karena sistem pencernaan anak tidak lagi bekerja secara maksimal, akibat kurangnya zat-zat gizi yang berperan aktif dalam proses pencernaan. Sistem kekebalan tubuh akan menurun. Hal ini disebabkan oleh zat gizi penting seperti asam lemak esensial, magnesium, dan vitamin E yang tidak terpenuhi pada si anak. Kulit dan rambut anak kering dan bahkan rambut anak rontok, kehilangan kekuatan ototnya. Ya, ini di atas
tadi di atas di video. Ya, yang pertama kepala besar, tubuhnya kecil, kurus dan tidak selera makan. Nah, sekarang kita juga melihat video anak yang sehat. Setiap anak membutuhkan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Di masa kanak-kanak, mereka sangat membutuhkan banyak nutrisi gizi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Namun kebutuhan gizi yang tinggi tersebut kadang tidak terpenuhi, hingga akibatnya mereka menjadi kekurangan gizi. Oleh karena itu, pemenuhan gizi, baik untuk ibu hamil maupun anak-anak sampai berusia 2 tahun harus menjadi perhatian utama. Karena ini merupakan masa penting yang menjadi penentu kehidupan kesehatan anak selanjutnya. Ingat, anak sedang dalam masa pertumbuhan, jadi kebutuhan gizinya cukup tinggi. Berikan selalu kepada anak-anak makanan dengan gizi seimbang yang terdiri dari 4 kelompok makanan utama, yaitu buah-buahan dan sayuran. Setidaknya berikan pada anak 5 porsi per hari. Makanan sumber karbohidrat, yaitu nasi, kentang, roti, pasta, dan sereal. Makanan sumber protein, yaitu daging, telur, ayam, ikan, kacang-kacangan, dan produknya. Susu dan produk susu seperti keju dan yogurt. Ya, dalam video ini coba kalian uraikan makanan yang mengandung karbohidrat. Tahu itu? Siapa yang tahu? Si Yusta? Ya, tulis. Ya, setelah kita menyimak video tadi bahwa makanan yang mengandung karbohidrat adalah ini di atas nasi, kentang, dan roti. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD.
kerjakan ya.
siap kerja kelompoknya? Baik. Sekarang dipresentasikan di depan kelas kelompok 1. Semua maju. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1, anggota kelompok Justamina Silura, Sandi Aulia, Daniel Poldaves, Lavolo, Krisna Laia. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, kentang. Contoh makanan yang mengandung protein adalah ikan, daging, telur, kacang, dan susu. Contoh makanan yang mengandung vitamin adalah buah-buahan dan sayuran. Kita perlu mengonsumsi makanan bergizi agar tubuh menjadi sehat. Kalimat saran merupakan kalimat yang diungkap seseorang kepada penerima saran yang berisi pendapat dan harapan supaya keadaan dapat menjadi lebih baik. Contoh kalimat saran adalah usahakanlah untuk selalu memakan makanan bergizi agar tubuh sehat. Lebih baik mengonsumsi buah ketimbang jajanan. Biasanya kalimat saran mengandung kata-kata penanda seperti sebaiknya, seharusnya, semestinya, dan kalimat lainnya yang sejenisnya. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Kelompok yang lain ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa saja contoh makanan bergizi? Sayuran, buah, daging, susu, roti, dan nasi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2 silakan prestasikan. Sekarang kelompok 2 maju ke depan untuk memprestasikan hasil kelompoknya. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Nama Gol, Iman Jaya Gula, Intan Gayanti Lawala, Garis Pantai Lawala, dan Tri Gula. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, dan kentang. Contoh makanan yang mengandung protein adalah ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Contoh makanan yang mengandung vitamin adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita perlu mengonsumsi makanan bergizi agar tubuh kita sehat dan kuat. Kalimat saran merupakan kalimat yang dikatakan seseorang kepada penerima saran yang berisi pendapat dan harapan supaya keadaan dapat menjadi lebih baik. Contoh kalimat saran adalah usahakan untuk selalu memakan makanan bergizi agar tubuhmu sehat dan kuat. Lebih baik mengonsumsi buah ketimbang jajanan. Biasanya kalimat saran mengandung kata-kata penanda seperti sebabnya, seharusnya, dan semestinya. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, bersilakan. Ya, kalau ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 2, silakan. Ada tidak? Tidak, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2.
prestasikan hasil kelompokmu di depan kelas. Baik teman-teman, kami akan memprestasikan kelompok kami, kelompok 3. Nama kelompok Meseben Putrajaya Putrika Nerpingule Gregorius Sinema Labele Loparia Pule. Kegiatan 1. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, dan kentang. Contoh makanan yang mengandung protein adalah ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Contoh makanan yang mengandung vitamin adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita perlu mengkonsumsi makanan bergizi agar tubuh kita sehat dan kuat. Kalimat saran merupakan kalimat yang diungkapkan seorang kepada penerima saran yang berisi pendapat dan harapan supaya keadaan dapat menjadi lebih baik. 2. Contoh kalimat saran adalah usahakanlah untuk selalu makan makanan bergizi agar tubuh kita sehat dan kuat. Lebih baik mengonsumsi buah ketimbang jajanan. 3. Biasanya kalimat saran mengandung kata-kata penanda seperti sebaiknya, seharusnya, semestinya, lebih baik jika, usahakan perlu, diingat bawah, dan kalimat lainnya. Baik teman-teman, inilah hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, untuk kelompok 3, bila ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain, silakan. Ada tidak? Tidak, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ulang. Ya, sekarang kelompok 4, silakan prestasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Nama kelompok 1 David Nasrabolo, Putri Dewi Febrialaia, Suci Pipi, Alfayan Rabolo, Sentri Elifaini Gule. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, dan kentang. Contoh makanan yang mengandung protein adalah ikan, daging, telur, kacang, dan susu. Contoh makanan yang mengandung vitamin adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita perlu mengonsumsi makanan bergizi agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Kalimat saran merupakan kalimat yang diucapkan seseorang kepada penerima saran yang berisi pendapat dan harapan
supaya keadaan dapat menjadi lebih baik. Contoh kalimat saran adalah, usahakanlah untuk selalu memakan makanan bergizi agar tubuhmu sehat dan kuat. Lebih baik mengonsumsi buah ketimbang jajanan. Biasanya kalimat saran mengandung kata-kata penanda seperti sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan kepada teman-teman kami. Ya. Bagi buat kelompok 4, kalau ada pertanyaan dari kelompok lain silakan. Ada tidak? Tidak, Bu. Jangan ikut kelompok. Nah, sekarang silakan kumpul LKPD-nya biar bunyi. Hasil kelompok kalian baik-baik semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, anak-anak kami karena sudah kita kumpul tadi tugas LKPD dan sudah kita presentasikan ke depan kelas setiap kelompok, maka sekarang kita melaksanakan evaluasi. Ya, silakan dikerjakan anak-anak kami. Iya, kerjakan ya. Itu lihat, itu mana lihat ya. Akan dikerjakan ya. Jangan menyontek ya. Ya, Bu. Kalau ada soal yang tidak jelas, boleh ditanya sama ibu. Ya, Bu.
Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, silakan kumpul hasil evaluasinya biar dinilai. Ayo, ayo, ayo.
kita berdoa. Ya Tuhan, dari pagi sampai siang ini, sebentar lagi kami mau pulang. Ya Tuhan, anggaplah kami rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, yang